Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagi saya akan melakukan hands-on. Akan melakukan hands-on untuk lab yang ada pada modul 15.1.3 yang berjudul Lab Patch Control Using PBR. Oke, untuk topologinya di sini ada 3 router dan 2 switch yang masing-masing ada yang dihubungkan dengan kabel Ethernet dan juga ada yang dihubungkan dengan kabel serial. Untuk yang di bagian tengah itu menggunakan kabel serial ya. Nah, dan yang di bawah itu adalah untuk seperti ini ya, konfigurasi kurang lebih. Ada yang dia serial untuk bagian tengah, ada yang Ethernet, dan ada yang untuk switch. Di sini kita ganti dulu namanya ya. B1 dan B2. Oke, seperti ini. Oke, setelah ini kita masuk ke router 1. Oke, kita start dulu semuanya. Start, dan start. Tunggu sampai hidup ya perangkatnya. Oke, tunggu hidup. Oke, udah hidup ya sekarang. Kita buka konsol. Nah, oke. Untuk masing-masing konsol udah kita buka, kita hidupin. Oke. Fokusnya ke konfigurasi aja ya. Pertama, di sini ada tracing table nih. Di sini untuk D1 ini ada untuk Ethernet, loopback 1 dan loopback 2. Untuk router 1 di sini ada gigabyte Ethernet 0100 dan 01 dan serial ya. R2 ada 00 dan 01, R3 ada 00, 01 dan 010. D2 ada 01, loopback dan loopback 1. Aktivitasnya di sini kita akan melakukan konfigurasi sederhana. Basic device setting, konfigurasi dan verifikasi routing, konfigurasi PBR to private patch control, dan terakhir konfigurasi local PBR to private patch control. Untuk skenario sini jelaskan jika kamu bereksperimen menggunakan PBR atau policy based routing, kamu akan melihat bagaimana itu diimplementasikan dan bagaimana cara belajar untuk menggunakan di patch selection. Kamu juga akan mengerjakan tugas untuk mengkoneksikan dan mengkonfigurasikan 3 router dan 2 layer switch OSPF, routing domain dan verifikasi normal patch selection. Kamu juga akan melihat kecepatan jaringan dari VC2, VC3 using PBR. Kamu juga akan menggunakan Cisco IOS IP SLA with PBR to achieve dynamic patch control. Dan terakhir, kamu akan konfigurasi PBR untuk traffic untuk lalu lintas original lokal to router 1. Seperti itu. Yang dibutuhkan di sini ada 3 router, 2 switch, 1 PC. Langsung saja kita langsung part 1. Di sini kita akan langsung konfigurasi router 1. Nah, kita di sini langsung ke membuat mengganti namanya hostname-nya ya, jadi R1 sesuai nama routernya ya, lookup line console 0, logging synchrous-nya kita exit time out ini 00, kita buat
buat 00. Kemudian exit, panel mode-nya kita buat di sini. This is router 1. Keterangannya untuk patch, console, pusing, PWF. Oke, kita masuk selanjutnya, kita masuk ke interface N0/0. Di sini kita kasih description connection to router 2. Kemudian IP at 172.16.0.2 sequence 255 ya, masukkan di perangkat dihidupkan. Kemudian exit, kita masuk interface 0/1 ya. 1602 interface S1/0 description condition to R2 IP-nya 172.16.0.255.255.252 overlaps. Oh, salah deh. Susah kalau. Nah, baru masukkan exit interface 0/1 ya. Ini kan 0/1 description connection to D1, berarti ke suite yang bawah. IP nya kita buat 10.10.0.1 52. Oke, satu untuk basic settingnya itu udah ya. Ya, selanjutnya router 2 kita kasih nama no IP domain lookup, kemudian line console 0, terus tuh logging since cross console 0, login cross exit time out 00 exit. Oke, seperti itu. Banner methodnya masuk lagi, kita ke interface +0. Exit juga, baru lagi kita masuk interface 0/1. Di sini description oke. Juga pergi terminal, kita kasih Senin R3 no IP domain lookup line console 0 logging since cross exit steam out
set timeout 00 exit banner mode. Sini kita buat this is Terpsiga patch control sync PBR. Masuk lagi interface N0/0 description connection to R2 IP address-nya 172.16.1.25252 no shutdown exit interface S1/0 IP address-nya 172.16.2.255.255.255.252 no shutdown exit interface E0/1 description connection to D2. Ini ke pangkat bawah ya. IP address-nya 192.168.0/1.255.255.252 exit. Enable typo ya. Astaga. D1 exit template login finish close exit banner this is D1 D1 patch control
interface E0/1 ya, no switch port description connect test E0/1 IP address 10.0.2 exit, kemudian interface back 1. Wah, ini udah tinggal copy aja, panjang lah. Kemudian itu udah operasi config semua ya, sini tinggal ada 2 lagi, konsol. Interface E0/1. Kita create satu lagi sekarang, IP routing, router SPF 3, router ID 1.1.1.2, auto cost, reference bandwidth 1000, kemudian network yang kita setting 10 0 0 0 0 0 3 area 0, kemudian dan oke, lanjut ke router 1, router SPF 3, router ID nya 1.1.1.1, auto cost, reference bandwidth 1000, network 10.0 0 ini juga nih 172.16 area 3. Nah, ini juga ganti 2 N. Nah, sekarang router 2, router OSPF 123, router ID 222.1, auto cost, reference bandwidth 1000. Walah. Network 172.16.00.00.003 area kosong N R3, router OSPF 123, router ID ini 333.1, auto
cost reference bandwidth 1000, network 19.0.0.0.0.3 area kosong 172 16.1 16.2 N. Untuk D2 sekarang kita config. Di sini kita masuk IP routing. IP routing router router ID 33.2 auto cost network 8 000003 area kosong. Dan N. Sekarang kita verifikasi di D1 ya. Ini kan belum dikonfig lah ini. Tadi belum dikonfig kok. Harusnya udah. Ada 16 12 16-nya 12 oke. 1968 per 30 ada. Ini juga nih udah. Oke semua. Oke. Juga 10.08 102 16 61 30 000. Oke. Berdua. Nah, oke, bertiga. Udah muncul. Nah. 0001. Oke, sama. Sekarang kita coba ping ya dari D1, kita ping 92.168 1 dash source 10.10.1. Oke, good. Dari ini kita coba tracer out. 168, lihat dari mana aja jalurnya ya ini. Source 10.10.1. Oke, dia ngelewatin 10.10.0 dari D1 ini. Kemudian ngelewatin router 0.1, 129 dan 02 ya. Ya, gua. Sekarang dari D1 ini kita ping dari loopback ya, loopback 2. Oke, udah masuk. Kita tracer out juga dari loopback 0. Oke, 10.10.01 17.61 6.1.2 02. Oke, good. Selanjutnya display ini kita akan lihat output dari router OSPF ya. Ini RC router 1. Oke. Ini 10 ada. Sekarang show IP root. Oke, ini ada 16.1. Oke. Sekarang configure PBR to private patch control. Sekarang step 1 di sini kita on router 1 create standard name ACL ya. Oke. Configure terminal.
exit. Oke. Satu permit. Oh, kita harus exit dulu nih. Next exit. Terus tuh dari router 1 ini kita ke interface dengan slash interface G001 berarti ya, 00 lah harusnya nih. 01 di sini 01 berarti dia ke 01 nih, tetap 01 lah. So oke, hasil dengan show IP policy ini internet 01 ya, router 1 router 3. Dan dari kita tes dari 1 biasanya dia akan kita coba ya traceroute source oh 1 scale output 4 ya ya kan 10 1 scale 1 dan 1 juga 17. Nah oke, coba lagi ya. Oke 41 second good, berhasil masuk. Terakhir ada dari 1 so root map titik 2. Oke, akhir kita akan konfigurasi part 4. Kita masuk ke traceroute 12168.1. Kita cocokin di sini 16.01 1.2 dan 0.2. Oke. Router 1 yang sekarang kita config terminal. Exit. Router mapnya sudah masuk kan? Oke. Dan exit. Satu kita sekarang traceroute juga ya. Kedua semua. Terakhir kita router map ya.
Outermap lokal PBR, outermap lokal PBR per menit 32 paket, 9 paket 24 bit sama aja. Routing paket. Oke, kita berhasil ya melakukan handphone kali ini. Oke, sekian handphone dari lab 13.1.3. Saya akhiri. Wassalamualaikum 15.1.3 deng. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.